qamis. Qamis itu artinya baju. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakai burnus. Burnus itu adalah baju yang langsung ada penutup kepalanya, kayak mantel itu, Pak. Itu biasanya sebutan untuk baju yang biasa dipakai oleh masyarakat Aljazair. Itu mereka pakai burnus. Ada seperti mantel, ada kepalanya begitu, ya, yang ditutupkan. Nah, itu yang namanya burnus, dilarang oleh Nabi. Yang ketiga, dalam bahasa hadis Nabi mengatakan, Nabi melarang memakai as-sarawil. Dalam bahasa hadisnya, Pak, bahasa Arabnya, Nabi menyebutkan as-sarawil. Sarawil jamak dari sirwal dalam bahasa Arab. Apa artinya? Sama dengan bahasa kita, Pak. Sarawil, sarawa. Sarawa, celana. Ya, itu tidak boleh. Yang keempat, Nabi melarang memakai al-imamah, penutup kepala, serban, termasuk peci. Yang kelima, Nabi SAW melarang al-khifaf. Apa itu khifaf? Yaitu sepatu, seperti sepatu bot yang menutupi mata kaki. Sepatu yang ke atasnya agak lebih tinggi sehingga tertutupi mata kaki, seperti kaos kaki juga, ya. Maka kalau tidak menutupi mata kaki, ini tidak termasuk khuf, tidak termasuk yang dilarang. Jadi kalau kita lihat di hadis 5 ini, Pak, yang dilarang: baju, burnus seperti mantel, kemudian sarawil, sarawa tadi, kemudian yang keempat apa tadi? Penutup kepala. Yang kelima, khuf, sepatu menutupi mata kaki. Kalau sepatunya di bawah mata kaki, bagian atasnya, ini tidak terlarang. Nah, kenapa saya ingin memberikan edukasi kembali kepada lafaz hadis? Karena kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya angkat kain ini dia tidak berjahit, lalu bapak-bapak lipat dua begini, bolongin bagian atasnya, lalu bapak sarungkan kepala, nongol di sini, Pak, ya, seperti ada di sebagian masyarakat Amerika Latin bajunya begini, ya, kayak orang Meksiko itu, Pak. Lalu bapak kasih jepitan di sini, ya, bisa dibayangkan kira-kira ini tak berjahit. Kepala di sini masukkan, sarungkan begini, kemudian kasih peniti atau jepitan, ya, ini terlarang, Pak. Padahal tidak ada jahit. Kenapa terlarang? Karena dia menyerupai baju. Baju. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika bapak khususnya nggak nyaman, Pak, kita hanya memakai kain itu, ya, tak ada yang lain, nggak nyaman. Maka bagaimana kalau kita buat potong kain ini, Pak, nggak usah dijahit, lalu taruh di bawah, ya, ikat di sini ujungnya, kayak popok bayi, Pak. Lalu pakai kain itu, boleh atau tidak? Tidak berjahit, nggak boleh, karena dia sudah menyerupai celana. Lihat, Pak. Terus ketika dikatakan tidak boleh memakai pakaian berjahit, sering muncul pertanyaan dari jamaah, Ustaz, saya pakai jam, ya, yang tadinya itu dari kulit, yang tepinya itu ada apa? Boleh nggak saya pakai ini? Masuk nggak yang dilarang oleh Nabi? Tidak, karena dia bukan baju, dia bukan burnus, dia bukan celana, dia bukan imamah, penutup kepala, dan dia bukan khifaf, sepatu. Oh, bagaimana sendal kulit, Ustaz? Kan ada jahitannya juga. Tidak terlarang, karena itu
tidak termasuk pada apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ingin memberikan edukasi kembali kepada redaksi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Nabi melarang 5 ini: baju, burnus, celana, penutup kepala. Kalaupun kita ambil kain ini kita ikat di kepala tanpa ada jahitan, itu terlarang. Kenapa? Dia masuk penutup kepala. Termasuk khifaf, sepatu yang menutupi sampai ke mata kaki. Ini yang tidak boleh. Selain daripada itu, seperti jam, ya, termasuk juga ikat pinggang yang mungkin tepinya itu ada jahitannya. Ya, walaupun sebenarnya untuk ikat pinggang ada ikat pinggang khusus dan itu rasanya lebih nyaman, lebih aman insya Allah. Ya, tapi untuk kita pahami dari sisi agama kita dan apa yang telah diuraikan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW seperti tadi. Ya, jadi bahasa istilah pakaian yang berjahit itu bukan istilah dari bahasa hadis Nabi SAW. Tapi para ulama ingin menjelaskan dengan penjelasan yang simpel. Makanya para ulama memakai istilah tadi. Makanya ketika muncul kekeliruan di dalam memahami, ya, dalam pengamalannya, makanya ingin kita luruskan sehingga kita kembali betul-betul kepada apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya.